Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat halaman website dengan Bootstrap 5 ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil lakukan instalasi Bootstrap kita dan kita sudah buatnya seperti ini ya. Dimana di sini ada Hello World. Kemudian silakan teman-teman buka juga text editornya ya. Dimana silakan teman-teman buka project kita yang namanya Bootstrap 5 ya. Nah, kalau sudah di sini kita akan coba cicil-cicil project kita ini ya. Yang pertama yang akan kita coba adalah membuat navbar ini ya. Silakan teman-teman buka dokumentasi Get Bootstrap-nya di mana kita fokusnya ke 5.2. Nah, di sini kita bisa manfaatkan salah satu fitur yang ada di Bootstrap 5.2 ini, yaitu fitur pencarian ya. Ya, jadi ini fitur terbaru dari Bootstrap. Kita langsung ketikkan aja misalnya navbar ya. Nah, kalau sudah silahkan diklik. Nah, kita diarahkan ke navbarnya, langsung aja teman-teman ke bawah. Kita langsung cari navbar ya. Ini akan kita coba copy, yang akan kita gunakan ini. Langsung aja teman-teman copy HTML-nya dengan cara klik tombol copy to clipboard ini atau blok, kemudian copy ya. Boleh, terserah dari teman-teman. Cuma di sini kita sudah disediakan shortcutnya. Lalu silakan teman-teman pastekan di sini ya. Jadi hello world ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, ini font saya kayaknya kebesaran nih. Saya kecilkan lagi misalnya 16 ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kekecilan saya tambah jadi 18. Oke, di sini ya sudah. Kemudian kita coba dulu ya. Saya coba dulu, saya refresh di sini. Nah, maka sudah ada navbar kita ya, sudah ada navbar kita dimana kita akan buatnya seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba ganti backgroundnya terlebih dahulu ya, dimana kita mau warnanya biru, maka di sini kita akan ganti dari BG Like menjadi BG Primary ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini navbarnya kita ganti menjadi seperti ini. Brand kita di sini saya ganti menjadi Ngoding. Kemudian ada bold di situ ya. Pintarnya saya kasih bold. Kalau sudah saya coba save. Kemudian saya refresh di sini. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita mau tulisannya warna putih, maka di sini kita ganti atau kita tambahkan di samping BG Primary ini yaitu text like ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Sorry, bukan text like tapi text white. Saya save, kemudian saya refresh. Oh sorry, ini kan kita navbar ya, berarti di sini navbar ya. Sorry, navbar. Di sini kita ganti menjadi dark. Kalau sudah silahkan di save, di refresh lagi. Nah, tulisannya sudah berubah menjadi warna putih ya. Kemudian selanjutnya adalah kita coba ganti untuk menunya ya. Ini menunya bukan home kita pakai, tapi kita maunya roadmap misalnya ya, roadmap. Kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba refresh. Oke, di sini sudah berubah menjadi roadmap. Nah, ini menunya kita bersihkan dulu ya. Ini saya hapus sisanya. Saya pakai yang satu aja dulu ya. Satu aja ini. Nav itemnya di sini kita pakai roadmap. Kemudian kita mau nanti kita refresh dulu jadinya begini. Kemudian ini kita formnya kita tidak perlu ya, ini kita hapus saja. Kemudian saya refresh. Oke, sudah hilang. Lalu navbarnya ini, tulisan roadmap ini kita mau sebelah kanan ya, seperti ini ya. Nah, caranya kita tinggal buat begini. Ini kita silakan teman-teman blok Mi Auto MB2 ini kita ganti menjadi MS Auto. Kalau saya save, kemudian saya refresh. Nah, dia sudah ke pinggir ya. Nah, dia sudah ke pojok sini sama seperti ini. Nah, di sini kita akan coba menambahkan kontainer ya, karena di sini terlalu pojok antara kiri dan kanannya ini kita maunya seperti ini ya, dia agak masuk ke dalam. Nah, caranya itu kita bisa manfaatkan kontainer ya. Di sini kita tambahkan kelas kontainer. Kita tambahnya itu mulai dari sini ya, di dalam
Kontainer ini, oh iya, di sini sudah ada sebenarnya kontainer. Kita tinggal ganti kontainer fluid ini, kita hapus ya, fluidnya kita hapus, kita sisakan kontainer aja. Kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh. Nah, sudah masuk ya, sudah agak masuk ke dalam. Kemudian selanjutnya adalah kita siapkan menunya dulu ya. Kita siapkan menunya dulu. Ini aktifnya saya hilangkan aja ya. Ini yang aktif tadi di root map itu saya hilangkan. Kemudian saya buatnya seperti ini. Ini linknya kita akan arahkan nanti ke root map. Nah, seperti itu ya. Simbol pagar kemudian root map. Nah, kalau sudah selanjutnya ini auto current patch ini kita hapus saja, kita sisakan seperti ini. Kalau sudah silahkan di save, kemudian ini kita copy ya, ini kita copy kemudian pastekan di bawahnya. Kita ganti dari roadmap menjadi misalnya di sini materi apa yang akan dipelajari ya. Nah, kita samakan aja. Kemudian di sini nanti dia akan mengarahkan ke materi ya. Nanti kita buatkan ID materi. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, sudah ada seperti ini. Kalau kita lihat sudah sama ya. Nah, yang terakhir adalah kontak ya. Ini kita coba copy, kemudian pastekan di bawahnya. Lalu isinya kita ganti menjadi kontak. Kontak. Nah, di sini juga kita ganti kontak. Oke, kalau sudah silakan di save lalu di refresh. Oke, sudah. Nah, ini kontak kami ya. Kita coba samakan aja kontak kami ya. Nah, kalau sudah silakan di save lalu di refresh lagi. Oke, sampai sini menu kita sudah sama ya. Nah, nanti kita mau navbarnya ini ketika kita scroll dia tetap di atas ya. Nah, nanti gampang sekali kita buatnya. Ini belum bisa kita scroll karena baru navbar ini yang kita tambahkan ya. Dan ketika kita klik belum ada eksekusi apa-apa. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini URL-nya dia akan menambahkan ID ya. Ketika kita klik roadmap, nanti di sini dia akan mengarahkan roadmap. Ketika kita klik materi yang akan dipelajari, dia di sini akan menambahkan materi seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat navbarnya. Selanjutnya kita akan coba buat showcase-nya ya. Nah, namun di sini alangkah baiknya kita kasih keterangan ya. Ini awal navbar. Nah, awal navbar, kemudian ini kita boleh kasih keterangan juga akhir navbar. Nah, biar kita tahu oh ternyata ini adalah akhir dari navbar seperti itu ya. Nah, sampai sini ini yang kita barusan buat. Silakan teman-teman simak dulu. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, silakan diperhatikan dulu tags HTML saya ini ya. Takutnya ada yang salah. Tapi tadi kita tidak banyak merubah. Kita hanya merubah background, kemudian menambahkan navbar dark untuk tulisannya biar menjadi putih, kemudian brand dan menu ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil buat navbar. Kita akan lanjutkan untuk buat showcase di sini di bawah akhir navbar ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk membuat showcase ya. Di sini kita kasih komentar dulu, misalnya di sini awal showcase ya. Kemudian di bawahnya langsung aja kita tutup akhir showcase ya. Nah, jadi di sini kita biasakan ketika kita mulai ngoding, kita kasih keterangan ya, biar kita tahu oh ini awal dari showcase, kemudian oh ini akhir dari showcase seperti itu. Nah, di sini kita mau buat apa? Di sini sebenarnya kalau teman-teman pernah pelajari Bootstrap sebelum Bootstrap 5 ini, di situ ada namanya Jumbotron ya. Namun di versi sekarang itu sudah tidak ada Jumbotron lagi. Namun tidak masalah, kita bisa buatnya sendiri ya. Di sini kita manfaatkan section. Kemudian nanti di sini kita akan beri kelas ya, seperti biasa. Kita mau backgroundnya background warna biru ya, maka kita kasih background primary. Lalu di dalamnya ada apa saja ya? Di sini ada teks, kemudian ada paragraf, lalu button dan gambar ya. Nah, itu kita coba masukkan dulu. Yang pertama kita buatkan dulu kelas div ya, div kelas container. Kemudian di sini di dalamnya kita akan buatkan div kelas
Di sini kita akan coba buat div aja dulu ya. Nanti kita akan beri nama, lalu di dalamnya juga kita buatkan div. Lalu di dalam sini kita kasih H1 ya, H1 dimana isinya adalah hai sobat ya, hai sobat, kemudian apa, hai sobat ngoding pintar, seperti itu ya. Hai sobat ngoding, kemudian pintarnya saya kasih bold, saya kasih pakai tag B aja, kemudian pintar ya, ngoding pintar. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian kita coba. Oke, di sini sudah ada teks kita ya. Di sini ada paragraf kita, kemudian kita juga sudah ada section ya, dimana backgroundnya warna biru. Nah, di sini kita mau tulisannya warna putih ya, text white ya, text white. Kita coba. Oke, sudah berhasil warna putih. Pintarnya di sini sudah kita kasih bold juga. Lalu di bawahnya kita akan pakai paragraf. Di sini kita isikan lorem ipsum aja ya. Kalau sudah silakan di save. Oke, berhasil masuk lorem ipsumnya. Bagi teman-teman yang belum paham membuat lorem ipsum, silakan ketik aja lorem. Kemudian kalau ada autocomplete seperti ini, silakan diklik atau tab atau enter ya. Nanti dia seperti itu. Kalau tidak muncul, silakan teman-teman tekan Ctrl spasi. Nah, nanti dia muncul begitu, kemudian enter ya. Oke, kalau sudah kita coba ya. Nah, di sini sudah. Lalu kita buatkan langsung button ya, button di bawahnya. Di bawah tag paragraf ini button, kemudian isinya nanti di situ misalnya lanjut yuk ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini kita mau buatnya, seperti ini, lanjut yuk gitu ya. Jadi harapannya ketika pengunjung klik ini, dia akan menampilkan informasi seputar ngoding pintar ini gitu ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah berhasil masuk buttonnya. Lalu di situ juga kita mau nambahkan image ya, tapi di sini kita tambahkan kelas dulu untuk buttonnya. BTN kita mau warnanya putih tadi ya, BTN kemudian like. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian lalu di refresh. Sudah berhasil. Kita mau dia tombolnya besar, maka kita di sini tambahkan BTN LG ya. Silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil. Lalu kita langsung tambahkan image ya. Kita tambah image itu di bawah dari div ini. Nah, di bawah dari div ini untuk teksnya yang ini ya, untuk teks yang ini sampai dengan button. Kemudian image-nya nanti kita mau ada di sini kan, sama seperti ini ya. Jadi ini tombolnya, teksnya, kemudian di sini gambarnya ya. Nah, itu kita, jadi ini untuk teks, di bawahnya kita tambahkan img, kemudian di situ kita langsung aja src. Nama file gambarnya itu ada di folder img ya, ada di folder img. Kemudian sini saya sudah beri namanya showcase.png ya. Nah, silahkan dicari showcase.png, kemudian silahkan ditutup, lalu di save, kita refresh. Oke, sudah masuk di sini. Kemudian kita mau arahkan di ke pinggir sini atau ke ujung sini, bagaimana caranya? Di sini kita tambahkan kelas ya. Kita tambahkan kelas. Nama kelasnya itu kita kasih misalnya img fluid ya. Fluid. Ya, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh lagi. Oke. Kemudian di sini kita kasih begini ya. Kita kasih W50, kemudian D-nya none, kemudian kita kasih DSM block ya. Nah, ini sekalian kita kasih biar dia apa namanya, responsif ya, biar dia responsif. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ketika dikecilkan dikecilkan layarnya atau tampilan kita, maka dia akan menghilang ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Kita coba lagi selanjutnya. Kita coba tambahkan kelas di sini ya. Di div yang atas ini ya, pembungkus dari teks dan gambar ini kita tambahkan seperti ini, kelas. Kemudian di sini kita tambahkan DSM flex ya. Dan kita save, kita refresh. Nah, dia sudah masuk ke sini ya. Nah, dia sudah masuk ke sini, tinggal kita rapikan yang lainnya. Lalu kita tambahkan
legend item center, kemudian langsung aja kita tambahkan justify, kemudian content between ya, seperti itu. Kalau sudah, silakan di save lalu di refresh. Nah, dia sudah arahkan ke tengah ya, di antara ini ya, jadi dia kelihatan rapi. Kemudian di sini kita tambahkan di tag paragraf ini, kita tambahkan kelas. Coba kita tambahkan kelas, di situ kita kasih isi let, kemudian kita kasih my 4 ya. Nah, di sini marginnya kita tambah ya. Nah, jadinya jadi seperti itu ya. Jadi marginnya kita tambah. Kemudian di sini kita akan tambahkan begini di sectionnya. Misalnya di sini kita kasih paddingnya, kita kasih 5, paddingnya kita kasih 5 seperti ini. Kalau sudah di save, oke, dia sudah agak besar, lebih besar lagi. Kemudian di sini kita tambahkan gini, PLG 0 ya. Kalau sudah, silakan di save. Nah, dia agak masuk lagi. Nah, kemudian di sini ketika kita kecilkan ya, intinya untuk responsifnya ya, ketika kita kecilkan, kita mau tulisannya ini ke tengah ya, center. Nah, caranya gimana? Caranya kita tambahkan lagi di sini seperti ini, PT, kemudian LG kita kasih 5, kemudian kita mau tulisannya jadi center, lalu kita mau teks SM star ya. Nah, dimulainya ketika monitornya kecil ya, atau layar kita dikecilkan. Nah, seperti ini sudah berhasil ya, sudah ke tengah ya. Jadi kalau kita besarkan tulisannya di samping, ketika kita kecilkan begini kita responsif ya. Nah, tulisannya ke tengah biar dia lebih rapi lagi, seperti itu ya. Nah, sampai di sini bisa ya. Oke, kita sudah manfaatkan responsifnya juga sekalian biar sekali jalan ya. Oke, jadi sampai sini sudah sama ya. Kita coba lihat dulu. Oke, kita sudah berhasil membuat tampilan kita sama ya, sama seperti contoh ini. Oke, jadi saya rasa sectionnya cukup ya, showcase-nya cukup, sudah sama seperti project kita. Jadi ada 2 yang kita buat di video ini. Yang pertama navbar, kemudian disertai dengan menunya, lalu kita juga langsung buat showcase ya, dimana kita buat sama seperti contoh ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.